Oke, para sahabat budaya semua, kita membahas tentang ekstensi militer, ya, yaitu Gedung Juang Tanjung Pulang Sukadana. Nah, ini kami namanya seperti itu, nanti ada alasannya. Di tangsi militer ini, berdasarkan identifikasi lapangan, bahwa kita temukan struktur-struktur bangunan yang terdiri dari sel, misalnya bangunan penjara, kemudian ada juga barak militer, kemudian ada kolam, ada kemudian WC, kamar mandi, kemudian ini kayaknya diduga ada juga dapur umum, kemudian juga ini di sini ada kita temukan septic tank yang menurut kami bangunan ini, septic tank ini sudah sangat modern sekali dibangun. Nah, tentu untuk menerangkan lebih lanjut, lebih detail tentang temuan ini, tentu kita perlu penggalian lebih dalam. Nah, ekstensi militer Belanda ini alamatnya ada di Jalan Tanah Merah, Desa Sutra, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara. Nah, ini secara rinci ya memiliki, yang kami identifikasi ini dari ekstensi militer ini memiliki 14 bangunan, struktur bangunan ya. Ada bangunan A adalah rumah dinas pimpinan kepala lengkap dengan kamar mandi dan toilet ya, seperti dalam gambar. Kemudian bangunan B kantor penjara dan ruang jaga, terdapat 1 toilet. Bangunan C barak militer dan gudang senjata. Bangunan D diduga bekas dapur, tidak dapat diidentifikasi lagi. Sebelahnya tidak dapat diidentifikasi lagi karena bangunan telah dibongkar. 5. Bangunan E, bangunan belum diketahui, berupa tembok setinggi 68 cm, panjang 2,2 meter, tebal beton 22 cm dan 16 cm, berjajar 2 secara simetris. Kemudian bangunan F diduga bekas menara, kemungkinan menara air. Di titik ini ada 4 tapak beton berdampingan dengan bangunan G yang diduga bak air. Kemudian 7, bangunan G, bangunan berbentuk kolam, beton berukuran 5x2 dan 9x2 dengan kedalaman 1,10 meter. Diduga bangunan ini adalah bak air yang ditutupi beton, namun beton penutupnya sudah tidak ada lagi. Kemudian yang 8, bangunan H, kamar mandi dan toilet. 9, bangunan I, septic tank dirancang ramah lingkungan ya. 10, bangunan J, kolam sumur manual. Kemudian 11, bangunan K, patok setinggi 1,1 meter ya. Kemudian 12, bangunan L, patok setinggi 1 meter. Kemudian 13, bangunan M, patok setinggi 1 meter juga. Kemudian 14, masih ada beberapa bangunan yang belum diidentifikasi, salah satunya diduga seperti menara radio ya, dan lain-lain. Jadi cukup banyak sekali ya di tangsi militer ini, tidak bisa kita anggap remeh-temeh ya. Untuk di komplek tangsi militer Sukadana ini tingkat kerusaknya sangat parah. Hanya ada 1 bangunan yang dapat diselamatkan, yaitu pada saat ini dimanfaatkan sebagai kantor atau sekretariat pramuka. Kalau ada kita identifikasi ini ada beberapa bangunan ya. Yang pertama bangunan utamanya adalah ini penjara, kantor gitu kan. Kemudian ada juga ini barak militer. Kemudian ini kita duga adalah bangunan sebelah kantor atau penjara ini adalah bangunan tempat pimpinan. Kemudian yang di belakang kami ini adalah kamar mandi dan WC. Ini menyatu dengan septic tank. Kemudian ada beberapa mengalir ke sana salurannya. Ini kalau kita bisa kita jelaskan, kalau dari gambaran ini, intinya kotoran atau air yang mengalir keluar itu sana sudah bersih. Sudah bersih. Kembali lagi kepada kondisi situs yang ada di tangsi militer ini, yang dapat terselamatkan itu adalah bekas barak tentara. Kalau yang lain kondisinya sangat memprihatinkan. Sebetulnya seperti ini, kamar mandi dan WC ini bisa kita selamatkan karena struktur bangunannya masih dikatakan masih
utuh. Yang bagian atas saja yang hilang. Kalau yang di bawah masih bisa diamankan. Tapi kalau yang di bangunan utama itu kalaupun harus direnovasi, itu renovasi berat. Tentu dengan tidak menghilangkan keorisinalan dari bangunan tersebut. Mengenai pembangunan komplek tangsi militer Belanda ini tidak terlepas dari hadirnya kembali pemerintah Hindia Belanda ke Sukarana tahun 1786 bersama Pontianak melakukan serangan ke sini, namun tidak berhasil menguasai Kesultanan Mataram secara utuh. Ya. Pembangunan komplek tangsi militer Belanda tidak terlepas dari hadirnya kembali pemerintah Hindia Belanda ke Sukarana tahun 1786 bersama Pontianak melakukan serangan ke sini, namun tidak berhasil menguasai Kesultanan Mataram secara utuh pada saat itu. Maka upaya penaklukan Kesultanan Mataram dan Kerajaan Simpang dilakukan sejak tahun 1822 hingga pada tahun 1829 pemerintah Hindia Belanda kemudian menunjuk Tengku Akil sebagai Sultan di New Brussels sebagai ganti nama Sukarana. Tengku Akil kemudian diangkat sebagai Sultan dengan gelar Abdul Jalil Shah atau Tuan atau Sultan Abdul Jalil Shah yang di Pertuan Shah, mohon maaf ya, yang sebelumnya sudah mendapatkan gelar mayor untuk membawai Matan dan Simpang. Nah, jadi beliau Sultan Abdul Jalil Shah ataupun Tengku Akil ini ditunjuk oleh pemerintah Hindia Belanda pada saat itu untuk menjadi penguasa di Sukarana Baru atau New Brussels, dan pada saat itu sempat membawai kerajaan Matan dan Simpang ya. Kemudian pada tanggal 10 Maret 1831 dilakukan pertemuan di Batavia antara pemerintah Hindia Belanda dengan Sultan Sukarana untuk membuat kontrak perjanjian yang kemudian diratifikasi pada tanggal 12 Maret 1831. Di antara isi perjanjian tersebut memuat bahwa pemerintah Hindia Belanda akan menempatkan seorang letnan gubernur sipil sebagai seorang asisten residen di Afdeling Sukarana. Nah, jadi ketika masa Tengku Akil, nah ini Sukarana sempat menjadi Afdeling. Nah, kemudian nanti di 1837 ya, itu dipindahkan Afdelingnya di Afdeling Ketapang saat itu ya. Serta menempatkan satu detasemen militer ya, terdiri dari 1 sersan kepala, 2 kopral dan 16 anggota polisi, dan akan dibangun tangsi militer dengan biaya 1.600 gulden. Wow, luar biasa sekali ya. Jadi ini mengenai catatan pembangunan dari tangsi militer dengan 14 struktur bangunan yang kami identifikasi tadi, itu memakan biaya sebanyak 1.600 gulden. Nah, kami coba menjumlahkan dengan kurs sekarang itu ya sekitar 2 miliar lebih lah untuk membangun tangsi militer, membangun tangsi militer yang saat ini kita lihat sangat memprihatinkan ya. Nah, untuk melestarikan kesejarahan ini tentu aspek arkeologisnya berupa bukti-bukti tinggalan bersejarah ini perlu memang kita lestarikan untuk kemudian menjadi bahan kajian dan bahan pengingat bagi kita semua bahwa di Sukadana ini dulu pernah menjadi bandar, pernah menjadi ibu kota, pernah menjadi bagian dari kedatangan Belanda seperti yang kita lihat di tangsi militer ini. Ini merupakan bukti bahwa Belanda pernah datang ke sini, kemudian membangun kekuatan militer, dan mestinya memang kita berharap tangsi militer ini bisa kita lestarikan sebagai sebuah objek budaya, sehingga ke depan bisa menjadi pengingat bagi kita bahwa memang penjajah pernah datang ke sini pada saat itu. Nah, mungkin itu ulasan mengenai tangsi militer yang ada. Nah, walaupun ini bangunan bekas Belanda, yang dibangun Belanda kan, tapi memiliki nilai sejarah. Salah satu nilai sejarahnya adalah bukti bahwa pemerintah Hindia Belanda itu pernah ada di Sukadana dan mereka serius ya ingin menguasai Sukadana dan sekitarnya. Maka dibuatlah tangsi militer. Dan di beberapa peristiwa perang itu tangsi militer ini juga pernah menjadi salah satu penjara dari beberapa pejuang dalam perang, seperti misalnya dalam perang Belangkait ini ada beberapa pejuang yang kemudian
dijebloskan di penjara Sukadana. Dan juga setelah itu zaman kemerdekaan, Tangsi Militer ini kemudian beralih ya. Di depan itu kantor Wedana itu menjadi kantor yang saat ini menjadi kantor PKK. Nah, mungkin demikian para sahabat semua. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.